Film ini bercerita tentang kisah seorang maling yang apes banget. Saat dia butuh uang untuk memperbaiki mobilnya, dia justru terjebak di dalam sebuah mobil yang ingin ia curi. Apakah ia akan berhasil selamat? Mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah bengkel kecil, kita lihat seorang pria muda bernama Eddie lagi ngasih uang ke montir buat bantu benerin kendaraannya. Tapi uang yang dia kasih, itu kelihatan kurang kalau dibanding sama ongkos perbaikan. Jadi, Eddie janji ke montir itu bakal bayar sisanya nanti, kalau udah bisa pakai mobil buat beberapa pengantaran. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba dia dapat telepon dari anak perempuannya, tapi Eddie malah cuek dan gak angkat. Nah, pas itu, mantan pacar Eddie nelpon, terus ngamuk karena pria itu gak angkat telepon anak mereka. Dia juga ngingetin Eddie kalau dirinya janji jemput anaknya pulang sekolah. Pas mereka lagi debat di telepon, Eddie nemu dompet si montir. Terus dia bikin ribut biar bisa nyolong uang di dalamnya. Abis itu, Eddie langsung cabut sambil ngitung uang curiannya. Dia lanjut jalan nyari benda apa saja yang bisa dicuri lagi. Tapi karena nggak nemu apa-apa, dia coba hubungi orang lain buat minta tolong. Tapi nggak ada yang mau dengerin. Dia bahkan coba maling mobil, tapi gagal terus. Pas pulang, anaknya telepon bilang dia kesal banget. Dan Eddie minta maaf. Anaknya juga bilang kalau dia sayang banget sama Eddie. Tiba-tiba, Eddie lihat mobil mewah parkir di sekitar rumahnya. Dia pelan-pelan jalan mendekat buat pastiin gak ada orang di mobil itu. Pas udah yakin kosong, Eddie buka pintu mobil. Dan seneng banget karena pintunya gak terkunci. Dia coba cari cara nyalain mobil mewah itu, tapi bingung gak ngerti caranya. Akhirnya, dia putusin buat ninggalin mobil itu. Tapi, tiba-tiba pintunya terkunci sendiri. Eddie mulai panik, banyak pikiran yang bergentayangan di kepalanya. Dia coba bongkar kaca mobil pakai tangan. Saat itu gak berhasil, dia coba pakai kaki, berharap ada yang pecah supaya bisa keluar. Tapi tetap gagal lagi. Sekarang, dia terjebak dan gak bisa keluar. Keesokan harinya, Eddie masih coba terus buat keluar dari mobil itu. Tapi saat itu, ada telepon masuk, tapi dia gak mau angkat. Akhirnya, Eddie nemu kunci Inggris, dia pakai buat coba pecahin kaca, tapi tetap gak berhasil. Sementara itu, orang yang nelpon terus gak berhenti, tapi Eddie cuek saja. Waktu lagi berjuang, dia gak sengaja melukai dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, dia ambil HP buat nelpon minta tolong, tapi sayangnya gak ada sinyal. Akhirnya, Eddie pun angkat teleponnya. Ternyata, yang nelpon adalah seorang pria tua bernama William, pemilik mobil itu. Eddie marah ke William, tapi pria itu kasih kejutan dengan menyetrumnya pakai taser, membuat Eddie langsung minta ampun. William cerita kalau mobilnya udah pernah dibobol 6 kali, tapi nggak pernah ada yang ditangkap, dan sekarang Eddie mulai panik dan ketakutan. Akhirnya ia keluarkan senjatanya, niat tembak kaca, supaya pecah dan bisa kabur. Sayangnya pas nembak, peluru malah memantul dan kena kakinya sendiri. Dia nangis kesakitan sambil teriak minta tolong. Tiba-tiba ada wanita muda datang ke mobil itu. Awalnya Eddie kira dia bisa lihat dan dengar dia, tapi ternyata enggak. Eddie terus berdarah. Dia minta William telepon polisi aja karena dia nggak peduli jika harus dipenjara. Namun William menolak dan bilang kalau dirinya dokter, jadi dia bisa bantu Eddie. Tapi waktu Eddie minta ambulans, William cuek dan jelaskan gimana mobil itu dirancang sebagai jebakan. William bertanya-tanya, apa sih yang ada di kepala Eddie? Gimana mungkin mobil mewah diparkir di lingkungan miskin tanpa dikunci? Dia pun mulai menjelaskan interior mobil yang kedap suara. Semua sinyal HP, Bluetooth, dan Wi-Fi juga dia sengaja blokir. Jadi, ini memang perangkap yang dirancang detil banget. Karena Eddie nggak fokus, William ulangi ngomongnya biar Eddie tenang dengerin. William bilang yang dia pengen, Eddie ngerti rasa sakit yang bisa ditimbulkan penjahat seperti dirinya. Dia juga mau Eddie tulus menyesal dan merasakan akibat dari perbuatan buruknya. William cerita bahwa dia duda dan lahir di kota industri kecil di South Wales. Pas William ngobrol, Eddie mulai kehilangan kesadaran karena terus berdarah. Malamnya, Eddie sadar lagi dan ternyata lukanya sudah diobati. Dia coba minum air tapi nggak ada. Bahkan makan pun susah. Keesokan harinya, Eddie bilang ke William bahwa dia kelaparan. William cuek yang membuat Eddie marah dan makinya. William pun nyetrum Eddie lagi. Terus turunkan suhu mobil jadi sangat dingin dan pasang musik kencang banget. Ini berlangsung berjam-jam sampai Eddie hampir gila. Malamnya,
Eddie kedinginan sampai hampir mati. Lalu William telepon lagi. Eddie jawab telepon dan minta maaf karena telah memaki-makinya. Dan janji nggak ulangin lagi. William pun berbaik hati dan nurunin suhu mobil ke normal. Keesokan harinya, Eddie buang air kecil ke botol karena nggak ada air minum. Dia coba melepaskan diri lagi. Tapi usaha itu cuma merusak sedikit mobilnya. Besoknya, William nelpon dan ngingetin Eddie tentang kondisinya yang makin memburuk. Dan itu tanda-tanda awal kelaparan tingkat parah. Pas William lagi telepon, Eddie lihat seseorang yang dikira William di atas gedung dekat situ. Eddie tanya, mau diapain nanti mayatnya kalau dia mati? William jawab nggak peduli, karena katanya, nggak ada yang bakal kangen sama dia. Eddie nyeritain banyak hal buruk yang udah dia lakukan buat bertahan hidup. Tapi dia nggak pernah bunuh orang karena itu adalah kejahatan yang sangat buruk. Meski polisi di tempat dia tinggal nggak pernah bales pas dia telepon. Eddie minta tolong ke William, karena dia mau mati di dalam mobil itu. William jawab dia juga bakal mati sebentar lagi. Karena dia kena kanker yang mungkin bikin dia meninggal dalam beberapa bulan ke depan. Eddie bilang, kalau William mau keadilan, dia siap ngakuin semua kejahatannya ke polisi. Tapi William bilang, penjara bukan solusi keadilan yang sebenar-benarnya. Setelah banyak diskusi tentang hukuman yang harus diterima penjahat pemula, William minta nomor jaminan sosial Eddie dan bilang kalau ini pelanggaran kejahatan pertamanya, dia bakal melepaskan pria itu. Tapi, kalau Eddie penjahat yang sering berulah, dia harus ngaku dan minta maaf, lalu William bakal motong 4 jarinya. Eddie pun menolak tawaran itu. Eddie mulai menjelaskan, banyak orang di negara ini hidup gajinya pas-pasan, nggak sanggup beli obat, bayar kos, apalagi beli sesuatu. Jadi, kejahatan yang sebenarnya adalah kota ini penuh orang miskin, tapi hukum dibuat untuk orang kaya oleh orang kaya. Makanya, orang kaya itu penjahat sebenarnya. Dia juga bilang William, buang banyak uang buat bikin mobil mewah ini cuma buat siksa penjahat. Tapi William jawab dia, dapetin setiap rupiah dari kerja kerasnya sendiri. Suasana pun makin tegang, dan kemudian William nyetrum Eddie lagi. William ngingetin Eddie tentang hukum, jangan maling, lalu nutup teleponnya. Malam harinya, William naikkan volume musik dan suhu mobil, jadi panas banget. Waktu Eddie lagi cari air, William bilang kalau dia bakal turunin suhu dan kasih air jika Eddie mau kasih nomor jaminan sosialnya. Setelah mikir lama, Eddie akhirnya ngasih nomor jaminan sosialnya. William bilang ada air di bawah jok penumpang, karena dia sempat naruh waktu obati luka Eddie. Eddie nyoba gosok kartu judi, dan ternyata menang $500 tanpa dia tahu sebelumnya. Itu bisa buat bayar mobilnya, dan dia nggak perlu nyolong-nyolong lagi. William akhirnya mulai ngobrol soal hidup yang kadang nggak adil. Eddie mulai benar-benar minta maaf karena sudah nyolong mobilnya. Tapi William bilang, mungkin Eddie benar-benar psikopat karena dia nggak merasa kasihan sama Eddie. William ngasih apresiasi, jadi Eddie dapat hadiah berupa sekotak kue kering. Abis itu, William dapat telepon darurat. Bilang ke Eddie, nanti mereka lanjut ngobrol lagi. Pas sadar, Eddie lihat pria di atas gedung mau pergi. Eddie coba kabur, tapi William nyetrum dia lagi. Hari-hari berlalu tanpa ada jalan keluar. Eddie sampai minum air kencing sendiri buat bertahan hidup. Malamnya, mobil nyala dan jalan sendiri, bikin Eddie sedikit harap-harap cemas. Tapi William bilang mobil jalan otomatis pakai autopilot. Mobil itu bawa Eddie ke suatu tempat rahasia dan nunjukin sisi gelap masyarakat. Orang hidup kayak hewan, bahkan pecandu. Mobil ngacir kencang sebelum berhenti di tempat sepi penuh preman. Kemudian, William pakai mobil buat nabrak salah satu preman. Lalu ngejar yang satunya lagi. Eddie memohon supaya jangan bunuh preman itu. Tapi William bilang harus ada konsekuensi. Akhirnya, William pakai mobil buat siksa preman itu. Setelah Eddie maksa supaya berhenti, William kasih tawaran. Kalau preman itu bisa berdiri lagi, maka Eddie akan dibebaskan. Tapi pas preman itu coba bangkit, William malah menabraknya lagi. Setelah itu, William nyetir mobil kencang terus mau lompat dari atap gedung. Untungnya Eddie berhasil nahan mobil itu. Hari berikutnya, Eddie bangun dan dikasih tahu ada kabar dari Amy dan Sarah waktu dia mampir tadi malam. William bilang dia pura-pura jadi orang yayasan buat bantu ibu tunggal kumpulin duit dari bapak-bapak yang nggak tanggung jawab kayak Eddie. Ternyata Eddie telat bayar nafkah anak selama 2 tahun. Bahkan pengadilan bilang dia nggak layak jadi ayah.
William nyetir ke sekolah anak Eddie dan ngikutin anaknya dari belakang. Setelah beberapa lama ngikutin Sandra, William nyaris nabrak anak itu. Dia coba beberapa kali, sementara Sarah nyetir kencang buat selamatin anaknya. Eddie yang frustasi, nunjukin pistol ke kepala sendiri dan mau bundir. William cuek dan nyaris nabrak Sarah juga. Tapi waktu Eddie narik pelatuk, untungnya nggak ada peluru di senjata itu. Jadi William selamatin Sandra dan bilang dia ngambil semua peluru di pistol Eddie pas ngobatin lukanya. Malam harinya, saat mereka naik mobil lagi, Eddie bilang dia capek dengan semua omong kosong ini. Terus dia marah-marah, bongkar semua kamera CCTV. Baru dia kirim pesan suara ke anaknya. Minta maaf karena jadi ayah yang buruk. Lalu, di tempat yang sepi, William nunjukin dirinya langsung ke Eddie dan nyetrum dia lagi. Dia suruh Eddie ikat dirinya sendiri ke palang di mobil. Setelah itu, William masuk mobil sama Eddie. Kemudian, dia juga kasih gummy bears ke Eddie. Mereka pun mulai perjalanan baru bersama-sama. Pas William nyetir, Eddie minta maaf padanya. William kayaknya percaya karena Eddie ngelakuin semua ini karena terpaksa. Tapi waktu ngobrol, Eddie lihat gelang di tangan William. Pas tanya. William malah nyakitin Eddie dan terus berulang. Tanpa disadari William, Eddie sedang coba cari cara kabur. Tapi William tunjukin pistol ke Eddie dan ancam mau nembak. Meski begitu, Eddie tetap cuek dan malah terus ngoceh buat William makin marah. Setelah perjalanan panjang, Eddie berhasil matiin mobil secara manual. Bikin William gak bisa kontrol mobilnya lagi. Dan kemudian semua jadi kacau, William gak sengaja nembak pistolnya. Peluru nembus beberapa bagian sebelum kena William. Setelah beberapa lama, Eddie sadar dan cepat-cepat lepas ikatannya. Tapi William juga mulai sadar. Sayangnya buat William, udah terlalu telat karena Eddie langsung memukuli wajahnya. Pas Eddie tunjukin pistol ke William, HP-nya berdering. Ternyata itu adalah Sarah yang mau tahu kabar bapaknya. Eddie janji buat jemput anaknya jam 2.15 sore, tapi tiba-tiba mobil terbakar. William akhirnya pingsan lagi. Eddie mulai pecahin kaca mobil dan berhasil kabur. Dia keluar dan akhirnya dapat napas udara segar. Untung ada orang lewat dan berhenti buat jemput dia. Setelah itu, Eddie mau bayar mobilnya, tapi akhirnya gak jadi dan malah beli sepeda buat anaknya aja. Terus dia jemput anaknya pakai sepeda itu. Dan akhirnya mereka pun berpelukan hangat. Jangan memilih jalan mudah yang salah. Keberanian mengakui kesalahan dan memperbaiki diri adalah kunci untuk meraih kehidupan yang lebih baik.